Dia mengatakan begini doktrinnya, kita harus mendirikan negara Islam Indonesia. Sebelum negara Islam Indonesia terbentuk, maka semua harta penduduk di sini boleh kita ambil. Tugas Anda menjaga Anies, agar Anda tidak menuduh orang mengobrak-abrik agar Anies gagal. Bahkan ketika ada orang datang ke saya minta saya bergabung ke Anies, saya menjadi cawapresnya, saya bilang, saya tidak mau. Pak Mahfud, selamat datang di Cafe Berisi. Senang sekali Pak Mahfud bisa sampai di sini. Terima kasih Pak Renal. Saya juga senang bisa sampai ke sini. Sangat menyenangkan. Sudah 2 kali Pak Mahfud ke sini? Sudah 2 kali. 2 kali. Dulu sebelum jadi menteri ke sini, ini sudah jadi menteri sekarang. Ya, kita mulai dulu dari yang seru dulu barangkali ya. Iyalah. Yang sudah diangkat oleh Tempo itu kalau tidak salah soal Golkar. Oh, Golkar. Iya. Gimana itu Golkar bisa begitu dan Pak LBP juga kelihatannya ingin masuk ke sana? Ya biasa Pak, partai politik tuh kalau di pengendaliannya tidak begitu kokoh dan mungkin perlu harus agak otoriter ya partai politik itu, meskipun dia lembaga demokrasi, tapi kepemimpinannya perlu otoriter. Kalau demokrasi malah bubar biasanya kan. Tapi otoriter yang terarah dan dengan tujuan yang baik lah. Nah Golkar itu begitu. Saya kira ada perpecahan dari dalam karena dalam menuju ke Pilpres gitu ya. Ada saja alasan orang yang ingin menggantikan Airlangga, ada yang rasional dan ada yang tidak rasional. Yang rasional menurut saya ya karena sampai sekarang Airlangga itu belum dapat kursi untuk capres maupun cawapres. Belum dapat tiket dia. Belum dapat tiket. Padahal itu keputusan Munas Golkar. Tetapi bagi saya tidak rasional juga kalau Kanya itu lalu harus menjatuhkan Airlangga dengan cara munaslup gitu. Karena kita semua tahu bahwa memang persaingannya ketat. Golkar sejak awal tidak memenuhi syarat untuk maju sendiri, harus cari koalisi. Sementara koalisi yang mau dia bentuk juga tidak bisa memberi posisi yang nyaman pada Golkar. Nah, tidak mudah. Tidak mudah. Nah maka muncul gerakan untuk menjatuhkan itu dari internal sih sebenarnya. Bagi saya sih ya sejauh itu memenuhi syarat atau sesuai dengan prosedur konstitusi partai ya silahkan aja gitu, kita kan tidak boleh ikut campur. Tapi kalau melanggar aturan-aturan ADART tentu kami dari pemerintah akan mempertanyakan. Tapi kalau memenuhi ADART silahkan, kan ada ukuran-ukuran yang bisa dilihat. Kalau dikatakan pemerintah tidak bisa ikut campur, mengapa ada Menko lain yang kemudian juga masuk dan mengatakan bersedia untuk menggantikan Airlangga? Iya, pertama Menko Pak Luhut. Pak Luhut, ya. Pak Luhut itu memang orang Golkar. Pak Luhut memang orang itu rumahnya Golkar. dia ya? Rumahnya dia. Rumah dia. Yang kedua, meskipun dia Menko, kalau nanti menempuh prosedur-prosedur yang tidak konstitusional ya kita tolak. Saya akan bilang pada dia ini prosedurnya tidak benar. Tapi kalau benar ya silakan, itu kan rumah dia ya. Kalau kebutuhan dari dalam sudah menghendaki itu dan prosedurnya terpenuhi, tapi ini kan aja. Ini tidak menutup persepsi publik karena beliau adalah sesama menteri. Ya. Seakan-akan ini adalah perintah. Kalau saya Pak punya pengalaman, Pak Jokowi itu tidak suka ikut campur, tapi juga tidak begitu suka melarang. Kan buktinya ada dulu kasus lain ya. Pak Muldoko. Pak Muldoko. Ini benar juga. Iya, Pak Muldoko ya. Misalnya. Orang semua mengira itu atas perintah. Atas perintah presiden. Ya. Tapi nyatanya di Kumham ditolak. Pak, ini salah prosedurnya. Ya bilang menurut ADART pasal sekian, menurut Kemenko tidak bisa Pak Muldoko begitu. Ya sudah katanya, kalau tidak memenuhi syarat tolak aja katanya, jangan didaftar sebagai pengurus baru. Kita tidak boleh ikut campur ke dalam. Kalau memenuhi syarat lakukan. Nah saya punya keyakinan yang urusan Pak Airlangga Hartarto itu Pak Jokowi punya sikap begitu, sehingga saya akan bersikap independen dan akan betul-betul di tengah kalau itu nanti terjadi. Nggak pernah diminta pendapat oleh Pak LBP, Pak Luhut, datang Pak Mahfud bantu saya ya? Enggak ada. Sama sekali enggak. Malah saya yang goda dia. Pak, katanya mau ambil Golkar, ketawa dia, kata siapa katanya. kata siapa itu kan mereka aja, nggak ada kata Pak Luhut.
saya bilang kalau tidak sesuai prosedur kita nolak loh, gitu aja ya, bergurau-gurau gitu aja. Ya. Menarik, sebelumnya sudah ada kasus yang Pak Muldoko. Menurut perkiraan Pak Mahfud akan menang apa tidak Pak Muldoko? Tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal, kalau dimenangkan mungkin hakimnya mabuk itu. Oh, sudah kalah di 4 tingkatan kan. Pertama di Kemenkumham. Ya. Persyaratan administratif. Administratif, kalah ditolak. Gugat Menkumham ke pengadilan, kalah di tingkat 1, kalah di tingkat 2, kalah di kasasi. Nah, sekarang PK lagi. Ya, menurut saya tidak masuk akal lah untuk bisa menang, sehingga agak berlebihan kalau itu adalah perintah, taruhlah dianggap sebagai perintah Pak Jokowi untuk menggagalkan Partai Demokrat dan sebagainya. Menggagalkan Partai Demokrat atau menggagalkan Anies juga, begitu ya? Bisa begitu kan? Iya, interpretasinya bisa begitu. Di luar begitu kan? Interpretasi di luar seperti itu. Tapi saya tahu enggak, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Tetapi bahwa mungkin sebuah persaingan terbuka dan saling intrik di antara partai politik itu terjadi, dan mungkin Pak Jokowi menjadi orang yang mungkin cenderung ke salah satunya, tetapi dia tidak menggunakan itu sebagai alat untuk mengeliminasi Partai Demokrat maupun Anies. Kalau itu saya tahu persis. Ya, jadi ini jaminan dari Menko Polhukam? Iya, jaminan bahwa Pak Jokowi tidak ikut, dan keyakinan saya bahwa hakim tidak akan berani berbuat konyol. Kecuali mabuk tadi ya? Kecuali mabuk. Mabuk itu bisa banyak sebabnya. Baik. Pak Mahfud, ini juga menarik. Publik ini tidak mengerti hukum, sebagian besar tidak paham begitu ya. Kemudian ada Al Zaitun. Itu ada urusan politiknya apa tidak? Atau murni masalah hukum? Murni masalah hukum. Jadi pertama yang sekarang sedang diproses di pengadilan itu laporan masyarakat ya tentang penodaan agama. Itu silakanlah, kita enggak ikut campur, sudah ada ukuran-ukurannya. Pemerintah juga enggak mendorong atau melarang itu, Pak. Tetapi pemerintah sekarang memang mendorong ke arah penegakan hukum pidana yang lain, yaitu dugaan pencucian uang, dugaan penggelapan, dugaan penipuan, dan pencaplokan tanah secara ilegal. Itu kan swasta, Pak. Tidak ada urusannya sama negara. Enggak, begini. Iya, itu yayasan, Pak. Yayasan. Itu yayasan. Yayasan itu ada undang-undang yayasan. Setiap kekayaan yayasan harus atas dilaporkan. nama yayasan. Iya, dilaporkan dan itu milik yayasan. Kalau misalnya itu yayasan lalu atas nama saya sebagai orang, kalau saya meninggal nanti kan nggak bisa balik ke yayasan. Kalau sudah jadi masuk ke kalau ditulis pribadi, nama Mahfud, ini yayasan Yayasan Perubahan, punya tanah 6 hektar, lalu atas nama Mahfud misalnya, saya meninggal, nggak bisa kembali ke yayasan. Karena ini aktanya. Dan sebaliknya kalau sudah masuk di yayasan tidak bisa dipindahkan ke pribadi. Iya betul. Nah itu yang kita sekarang sedang garap. Oleh sebab itu ya memang masyarakat banyak bertanya, kenapa kok agak lambat penanganan kasus saja itu ini. Sebenarnya kan sudah dalam penyidikan. Penyidikan tuh peristiwa pidana sudah ada yang didugakan dan kuat. Tinggal sekarang memantapkan tersangkanya. Nah tersangkanya kan yang dilaporkan hanya 1 orang, Panji Gumilang. Cuma agar polisi tidak terlalu gegabah, tidak boleh ada secelah pun ini, nanti ada lubang bisa dimasuki oleh pengacara bahwa ini salah dan sebagainya, maka polisi itu bersikap dan saya dukung gitu. Kita harus hati-hati betul, Pak. Dari setiap mata rantai ini kita ketemukan dulu, baru nanti dijadikan tersangka agar ke pengadilannya lebih smooth. Dan persepsi publik ada orang kuat, ada beberapa orang kuat di Al Zaitun. Ya, katanya yang kuat tuh Pak Muldoko ya. Lalu Pak M. Hendro Priyono lalu Pak Wiranto, kira-kira itu yang kuat. Dan persepsi itu dapat difahami muncul karena para pejabat negara ke sana. Pak Habibie dulu konon dan ada buktinya bahwa Pak Habibie pernah memberi bantuan itu lebih dari 1 triliun. Oh, Pak Habibie pernah lebih dari 1 triliun. Nah, lalu wah ini kok muncul terus setiap mau pemilu selalu muncul kan. Nah, saya lalu tanya siapa sih hendak kok gini muncul terus. Boleh saya tawarin menunya dulu, mau kamu punya apa? Kopi atau teh, Bapak? Punya apa? Kopi dan teh ya? Iya. Saya minta teh. Oke, kalau Bapak kopi. Saya kopi hitam. Kopi. Wah hebat. Baju hitam. Panas ya.
Ya, makasih. Ya. Ya itu Pak. Jadi Al Setiap Zaitun pemilu muncul di Al Zaitun itu. iya, dan pejabat-pejabat pada ke sana, termasuk itu tadi jenderal-jenderal itu tadi. Nah, saya sudah bicara dengan mereka semua nih bertiga. Ya, saya katakan Pak Hendro, ya ceritanya memang sama dengan yang ada di masyarakat, bahwa itu Pak, itu tuh dulunya adalah komandemen wilayah 9 dari Negara Islam Indonesia. NI itu confirm ya? Confirm. Hasil data intelijen semua mengatakan Iya, demikian. hasil data intelijen BPPT tadi baru ke saya itu memang bahkan pelaku-pelakunya itu kan ada organisasi bayangannya, ada presidennya atau Syekh itu Panji Gumilang. Lalu ada gubernur-gubernurnya itu sudah datang. Saya dulu jadi gubernur, saya dulu jadi bupati, saya dulu jadi camat, sudah ke BPPT. Dan beberapa tokohnya sudah pernah ditangkap kan? Ya, sudah, Panji Gumilang sendiri pernah kan masuk penjara juga. Tapi itu kasus dugaan pemalsuan tanah itu tadi Pak. Tanah yang dia kuasai itu ternyata dibuktikan oleh pengadilan tuh melalui pemalsuan dokumen. Tetapi sayangnya pengadilan waktu itu tidak menyatakan sertifikat itu harus dibalik, sehingga terus dipertahankan aja. Nah, sekarang kita yang akan membuktikan di pengadilan gitu. Nah, termasuk itu. Dikejar yang lama yang belum tuntas itu. Iya, Ya. kita bicara yang lama. Nah, kembali tadi ke backing itu. Saya sudah ketemu Pak Hendro. Pak Hendro mengatakan itu dulu memang ada organisasi negara Islam sampai komandemen 8. Nah, si Panji Gumilang itu dibentuk yang ke-9. Komandemen 9 yang membentuk itu memang operasi intelijen. Jadi Mang Perintah buat ya, Bakin ya, membuat ini maksudnya apa? Untuk melawan NI yang asli. Nah, disitulah Gumilang itu berperan. Jadi kita bisa mengatakan dia adalah orang intel yang ditaruh di sana atau penggalangan. Penggalangan Pak. Penggalangan. Iya, penggalangan. Karena dia aslinya kan NII dulunya. KW9 itu pemerintah terus dibina-bina terus, akhirnya dia merasa kuat kan. Merasa kuat balik lalu Al Zaitun itu diubah wajahnya sama dia menjadi pesantren yang sangat modern, bagus. Semua pejabat yang ke sana terkagum-kagum masa depan. Dan wataknya berubah menjadi merah putih. Iya, terlihat dari situ Pak. Nah, tetapi ya tetap aja setoran-setoran uang itu melalui sumber-sumber yang tidak jelas dan atas nama pribadi yang banyak. Tidak ada larangan hukum untuk Pak Renal punya rekening 20, 30, 40 asal mau. Dia punya 256. Tapi tetap menimbulkan kecurigaan dari sudut ilmu pencucian uang. Kalau begini ini patut dicurigai. Ada undang-undang yang mengatur. Kalau gini selidiki, dianalisis. Nah, analisis betul Pak, ada keanehan-keanehan yang kita lalu laporkan ke polisi. Tolong nih didalami. Kalau tidak pencucian uang, ini bisa penipuan, ya. Bisa penyalahgunaan dana publik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita teruskan ke polisi. Lalu tanah, kita minta siapa saja nama keluarga Panji Gumilang ini, tolong cari tanah milik Al Zaitun. Ada ndak yang bernama ini? Panji Gumilang, lalu istrinya Khairunisa, Alwida dan seterusnya. Itu Pak tanahnya 296 sertifikat tanah hak milik atas nama mereka keluarga itu. Dan 107 sertifikat atas nama Panji Gumilang sendiri. Jadi uang masuknya itu kemana? Ke yayasan atau ke pribadi ke 200 sekian akun itu? Ya Rekening itu? ke akun-akun itu Pak. Pribadi-pribadi. Dalam rangka pencucian uang atas nama Panji Gumilang semua. Sehingga bisa saja Panji Gumilang itu Memutuskan ngirim ke sini. uang dari rekeningnya sendiri ke rekeningnya sendiri, pindah ke rekeningnya sendiri, pindah ke sini lagi gitu. Tidak masuk ke yayasan? Iya, tidak itu yang terjadi. Mungkin yang masuk ke yayasan ada juga. Tetap ada. Karena ada 33 rekening lain milik yayasan. Nah, Jauh sekali. iya. Dan dugaannya misalnya dana BOS ya, itu sekian miliar yang milik negara itu masuk ke oleh pemerintah dimasukkan ke institusi, tapi lalu pindah ke pribadi. Kan gitu kan? Kan ini bisa dianggap pencucian uang juga, tapi bisa dibuktikan nanti di pengadilan ya. Dipilah-pilah mana yang dipilah, pelanggaran hukum. ya. Apakah itu benar apa tidak nanti harus hukum yang membuktikan, bukan kita. Ya. Gitu. Ya, Pak Mahfud, menarik sekali kalau saya mendengar cerita
kejadian sekitar 15-20 tahun yang lalu. Ada sejumlah kawan saya yang anaknya tiba-tiba bengang-bengong. Ya, seperti di brainwash, katanya di brainwash untuk NII. Dan setelah itu ada banyak perampokan, perampokan bank dan sebagainya. Dan itu yang dibidik anak-anak pinter, anak-anak UI ada beberapa orang dulu yang kena, bahkan ada anak dekan kena dan orang tuanya shock karena anaknya tiba-tiba tidak mau keluar kamar. Kalau sekarang kan karena main game tidak mau keluar kamar Tapi pada waktu itu brainwash dan anak itu tiba-tiba beranggapan dia harus cari uang. Bahkan kalau perlu dihalalkan mencuri dari rumah. Mencuri dari orang tuanya dan itu juga banyak kan mahasiswa ITB yang kena sampai orang tuanya seperti mau gila juga karena mikir karena anaknya sudah tidak karuan begitu. Itu banyak di brainwash gitu. Ya diajari bilang ke orang tuanya kalau tidak mau begini orang tuanya dibilang kafir gitu. Kalau tidak mau ngasih uang. Bahkan doktrinnya itu menurut salah seorang yang pernah menjadi Terima kasih Pak Mahfud tehnya. Yang pernah menjadi gubernur NII yang ketemu saya, Pak. Dia mengatakan begini doktrinnya. Kita harus mendirikan negara Islam Indonesia. Sebelum negara Islam Indonesia terbentuk, maka semua harta penduduk di sini boleh kita ambil. Sesuka kita. Dengan cara memaksa. Dan itulah menjadi perampokan-perampokan termasuk toko emas, bank. Ya itu yang terjadi. Nah kembali ke situ, saya undang Pak Hendro Priyono, Bapak betul membackup? Enggak, Dinda katanya enggak. Dia bilang Dinda ke saya. Saya enggak membackup. Dulu saya menjadi kepala BIN kan sudah tahun 2001. Jadi saya ke sana. Setelahnya? Iya, tahun 2001. Padahal ini sejarah penggalangan oleh BIN ini kan sudah terjadi di awal-awal pertengahan 80-an zaman Ali Murtopo. Zaman Orde Baru, Ali Murtopo. Iya, Ali Murtopo, Sutopo Yuwono, Yoga Sugama itu yang tahu. Nah, kata Pak Hendro, saya baru masuk ke situ sudah baik. Betul tuh saya ke sana memang enggak ada apa-apa gitu. Saya enggak backup kalau mau ditindak aja katanya. Saya bilang juga Pak Muldoko, backup enggak kata Pak Muldoko. Saya waktu itu ke sana ya biasa saya pejabat gitu. Tapi kalau memang salah tindak gitu. Saya bilang Pak Wiranto juga, Pak Wiranto ini katanya di backup jenderal-jenderal. Kalau betul ada jenderal yang membackup, saya agak ragu nih menindak. Saya sambil enggak Pak Mahfud katanya. Saya tidak tahu ada ideologi apa di belakangnya, ada gerakan apa, saya tidak tahu. Ya kita tindak akhirnya. Apakah sekarang masih ada NII seperti yang lalu di sana? Di sana, masih kita selidiki Pak. Masih kita selidiki, karena menurut kesaksian Pak Hendro, ketika dia kepala BIN itu sudah simbol-simbol Indonesia semua. Meskipun katanya Pak Jimli kan pernah ke sana. Pak Jimli pernah ke sana dengan Habibie. Ketika Habibie kan ahli hitung-hitungnya. Berapa asetnya? Sekian. Sejak mulai kapan berdiri? Sekian. Nggak mungkin katanya. Kata Pak Habibie, bilang ke Pak Jimli. Nggak mungkin usaha apapun, nggak mungkin sekian. Kalau usahanya jenis-jenis itu katanya. Sampai begini banyak. Taruhlah triliunan dengan ribuan hektar tanah. Nah di situ maka penjelasannya kemungkinan kalau tidak mungkin ini kenapa bisa terjadi. Nah disitulah hukum lalu mencari. Dari mana uangnya dan bagaimana semuanya terjadi. Dan bagaimana caranya. Kemudian Panji Gumilang akan menuntut Pak Mahfud 5 triliun. Iya. Kemudian Pak Mahfud benar dicabut. Saya bilang ya tuntut aja, nanti saya malah yang dapat 5 triliun. Cabut tadi. Iya toh Pak. Lumayan bagaimana pejabat menyatakan itu kok lalu dianggap melanggar hukum? Tapi Pak Mahfud kemudian mengatakan ini kasus enteng. Ya memang enteng Pak. Enteng. Memang enteng Pak kayak gitu-gitu. Ada lagi ya yang menggugat ketika saya mengatakan pengadilan itu tidak benar. Ketika memutus pemilu ditunda karena ada satu partai harus diikutkan, ya kan Pak? Lalu ada yang gugat saya itu mempengaruhi pengadilan kok. Kenapa ini pemerintah menyatakan sikap hukumnya dan itu menilai putusan pengadilan dan yang bicara itu ketua partai semuanya bahwa ini enggak benar. Saya bilang, ayo tuntut aja. Akhirnya damai juga. Dia cabut. Ini masalah berat bisa jadi enteng semua Pak Mahfud. Ya. Termasuk saya lihat itu di DPR ketika Pak Mahfud bilang, ini Markus, saya minta dibuka, saya ceritakan. Tapi itu dulu. Itu jam terbang ya? Ya jam terbang Pak. Jam terbang. Saya kira ya jam terbang. Dan saya belajar
menganggap segala sesuatu tuh hadapi dengan ringan itu dulu saya kan belajar pada Gus Dur. Gus Dur. Menempel terus kan. Gus Dur itu menyelesaikan masalah cuma sambil ketawa-ketawa. Ya, wartawan sudah tegang semua, ini bakal ramai, bakal heboh. Dia bikin jawab dengan jokes. Jokes aja. Jujur, karena dia selalu mengatakan apa adanya dan itu dibuktikan oleh hasil survei tentang kepercayaan dan kepuasan di atas 70. Tegas, ya dia mantan militer dan memang suka tegas, suka gebrak-gebrak meja tuh tegas. Ganjar Pranowo orator. Dia kalau berpidato selalu penuh semangat meskipun tidak berapi-api. Intelek, ya pemikirannya selalu runut berdasar logika-logika yang bisa diterima oleh publik. Andika Perkasa taat hukum karena saya pernah berteman dengan dia dan selalu ketika dia jadi panglima, kalau saya panggil ini ada masalah hukum begini, Pak Andika setuju enggak? Ini tentara nih yang mau saya tindak. Setuju Pak, gitu. Tegas, taat hukum dia. Sri Mulyani cerdas, jujur. Iya, cerdas dan jujur. Ya saya kenal dia. Kalau sidang kabinet itu orangnya sangat jernih menjelaskan. Kalau bertemu juga orangnya jujur dan saya tahu dia jujur dan benar gitu. Terlepas dari soal mungkin di lingkungan itu mungkin dia belum sepenuhnya kuasai, barangkali di lingkungan kerjanya. Gus Dur itu guru bangsa, dia selalu memberikan teladan untuk kemajuan bangsa. Pak Mahfud kemudian juga sambil minum ya. Ya silakan Pak Mahfud, saya juga ini ngopi nih di Kopi Brizi. Ya, Pak Mahfud, publik tentu tidak lupa terhadap 349 triliun. Iya. Ya, yang Pak Mahfud, Kementerian Keuangan. Padahal itu ranah Kementerian Keuangan, kita tahu mereka jago-jago ngitung uang. Iya. Dan kemudian Pak Mahfud menjelaskan, kemudian para pejabat puncak di Kementerian Keuangan semuanya rame, bingung dari mana, bagaimana Pak Mahfud menghitungnya. Enggak, itu Pak ada data resmi Pak. Itu saya akan memberitahu sejak tahun 2009. Ini sekian ratus surat nih, tentang pencucian uang. Ini belum diselesaikan. Berapa angkanya? Agregatnya 349 triliun. Kita tahu arti agregat itu perputaran. Bukan jumlah real. Jumlah netnya tidak sebesar itu, tapi karena dari sini muter ke sini, seperti value added tax. Iya. Pajak Selalu nilai, itu. Saya dapat 10 miliar, kirim ke Pak Renal 5, udah dihitung 15. Padahal uangnya sama. Dari Pak Renal ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke saya. Itu akhirnya dia 349 triliun. Itu benar, real, ada gitu. Nah, kita bilang belum diselesaikan. Dan ternyata benar kan si Alun, Rafael Alun itu kan baru kita tahu kalau dia pencucian uang sesudah anaknya menganiaya anak lain kan. Terungkap gitu. Lewat pintu situ. Iya, terungkap situ. Saya kan yang buka saya itu semua. Itu katanya eselon 3, kok bisa kayak gitu? Coba lihat harta kekayaannya. Saya lihat harta kekayaannya 56 miliar. Wah, kok banyak banget, saya bilang. Eselon 3. Terus kalau tidak ada usaha lain kan banyak tuh 56 miliar. Terus saya bilang coba PPATK cari, ada isu pencucian uang enggak? Betul Pak, ada. Tahun 2013 kami sudah kirim surat bahwa ini bermasalah, ada pencucian uang. Tapi gimana? Nggak ditindaklanjuti. Nah, saya bilang, lalu itu terungkap kan, lalu digali betul pencucian uang kan. Nah, saya minta lagi PPATK, coba saya minta berapa surat yang kamu keluarkan ke Kementerian Keuangan tentang pencucian uang. Pak, ini dari 2009 yang belum semuanya diselesaikan, yang ada tanggung baru diselesaikan sedikit, tidak tuntas. Itu semuanya di 300 surat dengan nilai agregat uang itu 349 gitu. Dan itu benar. Yang kemudian dibantah ketika dipertemukan di jadinya DPR. bulat jadinya. Iya, ketika dipertemukan di PN ya benar, cuma beda cara ngitungnya katanya. Ya udahlah, itu alasan.
Dan itu sekarang Pak masih berjalan. Karena orang kan banyak bicara begini ya, kalau saya baca medsos itu kasus 349 itu kok hilang, tidak ada kabarnya lagi, enggak. Sekarang sedang berjalan. Karena itu 300 surat kan nyelesainya beda-beda. Kalau langsung 349 enggak bisa, kan harus satu persatu. Kasus ini gimana? Itu semua sedang berjalan. Melibatkan sejumlah tokoh, Melibatkan sejumlah tokoh dan berdasar hasil para ahli ini memang bermasalah. Nanti akan diumumkan juga. Kapan akan ada progres report ke publik? Mungkin tidak lama lagi kita laporan. Tapi kalau progres dalam arti yang sudah ditindak kan banyak Pak. Bapak tahu ada isu pencucian uang di Suta, Bandara Soekarno-Hatta yang 49 triliun itu kan sekarang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sedang mencari formula hukumnya ini apa kejahatan korupsi perpajakan. Oh, importasi Jadi emas. ada emas, Ya. Pak. Ya. Pengusaha di sini ngimpor. Ya. Oleh Singapura ini emas jadi sehingga harus bisa dikenakan pajak 5% dari keseluruhan impor itu. Tapi di Suta itu diubah menjadi 0%. Sehingga negara dirugikan puluhan miliar. Berarti ini ada hubungannya dengan bea cukai. Iya. Nah, itu ada hubungannya. Kan itu bagian dari cara pencucian uang kan, Pak? Sementara TKI kita pulang Oh, iya. beli coklat sedikit saja harus Iya, harus buka. ya. Harus buka kudung lagi Ya, kan ada apa ya. di kupingnya kan. Padahal ini triliunan rupiah. Itu enak. Sehingga saya katakan ya gimana ya kalau tempat mengelola uang, tempat mencari uang dari pajak maupun bea cukai kayak gitu kan susah juga anunya. Kita harus membenahi dari situ gitu. Pak Mahfud, ini pembenahan hukum ini kan ruwet kelihatannya, Pak. Ruwet betul. Saya membentuk tim Ya. pencepatan reformasi Ya. hukum karena ruwet. Dan itu ada Naswa, ada Ya, macam-macam orang-orang yang kita punya harapan pada mereka. Ya. Iya. Sampai di mana progresnya? Tadi sebelum saya berangkat ke sini rapat dulu. Progresnya bagus Pak. Memang kesimpulannya memang ruwet, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Perlu kesungguhan dan kekompakan antar institusi. Karena masalah pokoknya itu, pertama ada tumpang tindih peraturan. Yang kedua memang ada aparat-aparat yang terlibat, silang institusi Pak. Saling melindungi semua itu. Iya, misalnya gini, ada kasus di suatu tempat, itu dilaporkan ke siapa, itu yang terlibat si X dari institusi apakah kejaksaan, apakah TNI, apa pengadilan gitu ya. Wah ini sungguhan pelajari, kita ngirim tim ke sana. Begitu tim mau sampai ke sana, sudah ada mutasi. Kepala kantornya udah dipindah. Ketika ditanya, mana kasus kemarin? Pak, enggak tahu Pak, kepala kantornya udah pindah. Bukan kami lagi, harus dimulai dari awal lagi kalau. Dan itu banyak. Dipindah, kemudian malah yang dikirimin nilai sesi yang melapor dan sebagainya. Nah ini perlu kesabaran kita untuk melakukan itu secara bersungguh-sungguh, sabar dan berani Pak. Bagi saya sabar itu bukan ya diem aja. Sabar itu salah satunya kalau dari agama saya mengajarkan, sabar itu artinya gempur, jangan takut tuh sabar namanya. Sabar itu gempur artinya. Gempur. Ya, salah ya. satu menerima dengan tabah. Yang kedua melawan dengan berani itu sabar juga. Melawan dengan berani. Ya di dalam Al-Quran dikatakan siapa orang yang sabar yaitu orang yang berani melawan kemungkaran. Arti sabar itu tangguh gitu. Nah kita perlu kesabaran untuk itu karena ini rumit masalahnya. Tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Maka tim pencepatan reformasi hukum itu yang ayo tolong buatkan saya jalan keluar, saya yang bertindak. Wah saya sudah itu, oh iya Pak ini caranya begini, ini caranya begini. Lalu ada yang bilang Pak itu gampang tuh diubah Pak, itu masalahnya di undang-undang kepartaian. Undang-undang kepartaian harus diubah gini-gini. Oke, gimana caranya ngubah? Dibawa ke DPR Pak. Mentok lagi. Nah, DPR-nya enggak mau gimana? Nggak mau, ya. DPR-nya enggak mau. Menurut undang-undang DPR boleh menolak untuk mengubah undang. Gimana coba? Saya bilang. Bawa ke Itu. publik. Iya Pak. Harus dibawa ke publik Itu itu. dia. Ya. Kalau saya menghadapi itu nggak bisa bawa ke publik. Bawa ke publik. Ngomong sama Pak Renal di sini nih, lalu buat Twitter, buat apa, saya Ya. ungkap semua sehingga publik terlibat. Iya, dan mereka lebih takut karena Iya. inilah Iya. people power. Iya. Bawa ke publik ini people power. Iya. Ya. Maka senjata saya publik aja. Ya. Kalau sudah agak susah berhadapan dengan institusi itu, institusi ini ada yang melindungi ini, bawa ke publik aja kan semuanya takut.
gitu. Nah, itu saja Pak yang dilakukan. Iya. Tapi memang rumit Pak masalah hukum di Indonesia, sehingga mudah-mudahan yang ke depan ini bisa menjadi lebih rapi lah ya cara menangannya Pak. Nah, terkait hal ini, kalau di pengadilan kan dikenal dengan istilah apa itu? Obstruction of justice. Obstruction of justice ya. Berarti kalau orang di situ memindahkan orang yang sedang bekerja, yang sedang menyidik, kemudian dipindahkan, apakah kita tidak bisa mencari pasal bahwa orang ini kalau sedang dilakukan, dipindahkan, ini bagian dari obstruction of justice? Sebenarnya kita mengatakan di hati kita, di otak kita dan nanti itu obstruction of justice. Tapi ketika kita bicara hukum, pemindahan itu kan wewenang. Ada undang-undangnya bahwa pejabat yang di atasnya boleh memindah kapan saja dan kemana saja. Sehingga ketika saya tanya, kenapa Pak ini kok dipindah? Ini kan sedang nangani 8 kasus. Dia bilang Pak, kebutuhan organisasi. Dia dibutuhkan tenaganya di sana. Kadangkala dibuang ke tempat jauh, tapi kadangkala kalau orangnya tidak galak, dinaikkan pangkatnya. Sehingga dia tidak naik pangkat, tapi sebenarnya dibuang. Gitu Pak. Nah itu banyak Pak yang terjadi Pak. Saya jadi bertanya tentang demokrasi. Seperti apa demokrasi yang harus kita miliki kalau hal seperti ini terlalu liberal, terlalu demokrasi, semua orang bisa bilang sendiri-sendiri, jangan-jangan Cina yang benar. Cina, Vietnam, Singapura, dia pakai tangan besi, dia bisa arahkan. Tapi tidak ada transparansi. Saya ingin mengatakan demokrasi ini kesepakatan kita, sehingga tetap harus dilaksanakan. Saya lalu mengatakan jangan kita putus asa lalu mengubah negara ini menjadi otoriter. Kita bisa berharap perubahan secara evolutif, ya, tidak secara revolusioner. Mari kita perbaiki pelan-pelan sambil nunggu anak-anak yang di bawah ini kita siapkan. Karena New generation dengan cara berpikir baru. Iya Pak. Pak Mahfud, salah satu bidang yang Bapak tangani kan masalah keadilan. Ya. Kalau kita bicara keadilan ini kan bukan hanya masalah hukum semata-mata. Iya. Ada juga praktek-praktek, termasuk di dalamnya adalah praktek penggajian, imbalan-imbalan, rekrutmen gitu ya. Rekrutmen ya. Dan antar kementerian yang tidak sama, kemudian ada kementerian yang sangat powerful, bisa memberikan jabatan yang hebat-hebat kepada para pejabatnya, sementara ada kementerian lain yang tidak punya kemampuan itu. Tukinnya bedanya bisa selisihnya 5 kali lipat satu kementerian dan kementerian yang lain. Itu kan masalah keadilan, dan Bapak bayangkan kalau mereka harus memutuskan tender yang nilainya sangat besar, apakah tidak tergoda? Ya, saya datang ke pemerintah ini aturan yang seperti itu sudah given. Dalam arti begini, pikiran-pikiran kenapa? Misalnya Bapak mungkin tidak enak mau nyebutnya, saya aja yang nyebut. Itu di Kementerian Keuangan misalnya. Gajinya kan jauh lebih banyak dari tukinnya jauh lebih besar. Tukinnya. Ketika ditanya, Pak, ini Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan Pajak itu kan mengumpulkan uang untuk negara. Jadi agar mereka banyak mengumpulkan uang, semakin banyak ya harus semakin besar gajinya dong gitu. Ya kita maklum sehingga semuanya dia meskipun mungkin 10 kali lipat. Gaji seorang dirjen, pendapatan seorang dirjen itu jauh lebih tinggi dari seorang presiden. Kalau di Kementerian Keuangan, Bapak bayangkan sudah tukinnya 100% tinggi banget. Ya, apa-apa tersedia. Mereka juga masih menjadi komisaris utama atau komisaris di BUMN kelas 1 yang gajinya sebulan lebih dari 1 miliar, bisa 1,2 bahkan ada yang sampai 1,7 miliar. Itu kan masalah keadilan. Itu kan masalah keadilan. Iya. Nah, ini pun harus menjadi perhatian kita. Mungkin orang berpikir nih kalau diturunkan, kalau tidak boleh dan seterusnya, malah nanti tidak kerja, malah pajak kita turun, cukai kita turun. Tapi kenyataannya masih banyak yang saya sempat bicara dengan para pejabat eselon 1 karena saya adalah mentor dan pengajar di KPK. Tadi barusan saya baru mengajar di sana. Pejabat eselon 1 di Kemenku. Tadi itu adalah Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Terus kemudian ada UMKM yang kecil sekali. Kemendikbud kan budgetnya besar ya. Kemudian satu lagi adalah Kementerian Agama. Salah satu pejabatnya, dirjennya mengatakan, Pak, saya ini menangani haji 17 triliun. Tapi kami gajinya hanya segini-segini saja. Jadi wajarlah kalau di tempat sana korupsinya nggak ada, Pak. Mereka mempunyai gaji sangat besar, dapat insentif-insentif lain. Sedangkan kami insentifnya sangat kecil. Apakah anak-anak saya tidak tergoda? Mungkin kalah mereka dengan realitas. Mungkin pertanyaan pertama tadi, wajar Pak kalau di sana korupsinya tidak ada. Siapa bilang tidak ada?
Justru dari Kementerian Keuangan ini koruptornya banyak yang sudah ditangkap kan. Justru Mulai itu dari malah jadi Alun, memicu Angin, ya. Prayitno. Ya. Iya kan banyak. Ya, ya. Yang Semakin baru-baru greedy. ini, iya semua nih banyak. Mereka flexing, ya. Ya. Hidup hedon gitu di mana-mana gitu kan banyak dari mereka. Bukan tidak ada di sana. Malah kalau dihitung gitu tidak lebih kecil dari institusi-institusi lain yang diduga banyak korupsinya gitu. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, kalau di dalam filsafat bernegaranya Imam Al-Ghazali dikatakan begini. Rakyat itu rusak karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintah itu rusak karena intelektualnya rusak. Intelektual rusak. Kenapa? Karena cinta harta dan uang. Jadi uang dan itu sumber kejahatan. Sumber kejahatan. Sumber segala Ya, kejahatan. ya. Pak Mahfud, sekarang adalah penataan partai politik. Jadi kami membuat podcast ini bukan mau sok-sok ikut-ikutan politik hukum. Bukan kompetensi saya, maka saya memerlukan orang seperti Pak Mahfud untuk menjelaskan ini. Tetapi sekarang ini partai politik banyak sekali. Iya Pak. Kita secara teoritis mengatakan oke, sistem terbuka, tapi saya was-was. Ya. Sistem terbuka kalau partainya banyak, itu Ya. wajahnya kecil-kecil Pak. Ya. Nggak fair juga dan orang semua mengeluarkan uang sangat banyak sekali. Ya. Itu adalah realita di lapangan. Semua orang harus spending cukup besar untuk memenangkan dirinya. Dan akibatnya kita tahu apa yang terjadi. Ya. Dan sekarang kita lihat semua partai tengah banyak sekali. Ya. Tidak ada ideologi, Ya, tidak ya, ada ya. diferensiasi Iya, iya. di antara mereka. Iya, nggak ada ideologi. Setiap orang bisa dengan hari ini di partai ini, besok di partai Besok itu. Karena pindah nggak lagi. ada yang diperjuangkan nggak jelas kan. Tidak jelas. Hanya bicara soal rezeki. Besok saya sudah 5 kali nih anggota DPR di sini. Nggak mungkin dicalonkan lagi, pindah ke Tars Ya. itu. Terus nggak habis-habis kan. Ya itu sekarang yang terjadi. Dan itu Pak adalah pilihan kita. Yang mungkin keliru formulasi kita ketika zaman reformasi. Karena dulu zaman Orde Baru kan nggak boleh ada partai. Ya kan, Betul, Pak? betul. Partainya, Disederhanakan. hanya 3. Ya, 2 Pak. Iya, Golkar. Golkar dan Iya, dan non-Golkar. Golkarnya bukan partai menang terus. 70% menangnya. Itu zaman Orde Baru. Ya. Sehingga pada zaman reformasi sudah buka partai itu pokoknya ada orang mendirikan, ada pendukung minimal sekian, adakan. Buka gitu. Nah, ketika mau diubah lagi ini enggak setuju kan, partai-partai itu ribut dan seterusnya. Dan di DPR juga orang menikmati itu. Sehingga tidak sampai sekarang kalau kita berpikir menyederhanakan partai dianggap mengkhianati reformasi. Ya, karena partai kecil pun bisa menjual suaranya. Oh iya Pak. Sewa perahunya. Sewa perahunya Pak. Ya. Nggak, kalah di pusat Ya. misalnya karena tidak mencapai threshold Ya. 4,5%. Itu di daerah-daerah dia punya DPRD apa bisa dijual kepada orang mau calon Bergabung bupati. dia ke sana. Iya, bergabung ke sana. Nih saya punya kursi sekian, 1 kursi sekian. Itu udah biasa Pak terjadi. Dan itu bisa membuat para pemilik partai kaya raya. Iya, karena iya itu. Pak. Makanya orang senang menjadi ketua partai. Ya, Pak Mahfud, ini kan juga menjadi suatu dilema sekarang kalau kita lihat. Saya ingin pendapat Pak Mahfud betapa rumitnya orang mencari wakil presiden. Iya. Betul. Ya, Rumit. nggak dapat, bingung sendiri. Hmm. Nah, si partai A mau, partai B-nya nggak mau karena itu Ya, harus didukung koalisi. koalisi bersama. Ya. Apa yang mesti kita lakukan jalan keluarnya? Ya, kalau saya sih selalu bicara kesadaran kolektif, ya, bahwa ini negara dipertaruhkan oleh permainan-permainan seperti ini. Oleh sebab itu sekarang pun ya kita tetap melihat permainan-permainan di berita setiap hari di televisi. Hari ini ada berita ini begitu. Itu yang menunjukkan semua masih kebingungan, semua masih menunggu. Tapi ya itulah Pak. Makanya selalu saya katakan susah memperbaiki karena pada akhirnya memperbaiki tergantung pada pelakunya juga kan. Tergantung pada parpol, tergantung pada DPR. Kita ingin memperbaiki dengan cara ini, oke. Dia yang tidak mau. Pak Mahfud pernah bercerita dan menyoal Denny Indrayana Iya, dan pernah menyarankan agar bantu Anies supaya bisa lolos atau bisa bisa terbentuk dapat tiket. koalisinya. Bisa Ya. dapat tiket, iya. Apa latar belakang kekhawatiran itu sampai bisa terjadi dia gagal sebagai calon presiden? Waktu Denny ke tempat saya itu dia mempertanyakan banyak hal, antara lain yang menyangkut tugas saya. Pak Mahfud, kayaknya pemilu ini jadi ndak?
Kenapa tanya begitu? Ini kan ada isu mau diperpanjang jabatan presiden atau ditambah 1 periode lagi. 3 periode. 3 periode. Itu pertanyaannya. Yang kedua, Pak Mahfud, Anies ini bisa ndak dapat tiket gitu. Saya mau mendukung Anies gitu. Nah, kalau gitu saya bilang ya berbagi tugas saja. Saya yang menjaga bahwa pemilu harus jadi. Saya yang akan berteriak ke publik bahwa pemilu tidak ada yang mengganggu, termasuk presiden minta agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, tugas Anda menjaga Anies agar Anda tidak menuduh orang mengobrak-abrik agar Anies gagal. Anda tugaskan, silakan itu jaga 3 koalisi. Bahkan ketika ada orang datang ke saya minta saya agar ikut menjadi bergabung ke Anies, saya menjadi cawapresnya, saya bilang saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Jangan-jangan nanti koalisinya pecah karena di 3 koalisi itu 1 sudah menyatakan harus dari saya, gitu. Nanti kalau Anda bawa saya masuk ke situ, ini keluar, Anies tidak dapat tiket, saya tidak dapat tiket. Nanti salahkan pemerintah. Iya, yang disalahkan pemerintah. Saya bilang jaga dong, gitu. Jaga, jangan sampai pecah. Lalu nyalah-nyalahkan orang lain, padahal dirinya sendiri tidak kompak, gitu. Kalau ada kekuatan-kekuatan di pemerintah ingin tidak jadi, itu biasa politik. Sama halnya dengan ada yang ingin agar jangan si A, jangan si B, kan sama. Agar jangan si Anies, itu biasa aja dalam politik. Tapi itu kan tidak melanggar peraturan juga sejauh melalui jalur politik. Oleh sebab itu lawan yang seperti itu, saya bilang. Kalau ada unsur dari pemerintah yang kebetulan punya organisasi politik ingin agar jangan Anies, ya kamu lawan, saya bilang. Siapa calonnya ini kamu juga usahakan agar dia tidak masuk, kan biasa dalam politik. Itu demokrasi. Dan kalau zaman Pak Harto nggak bisa dulu. Itulah gitu. Tugas dia juga sebagai ahli hukum, berjuang dengan menggunakan landasan hukum. Iya betul, Pak. Sampai kemudian kita sebagai publik membaca ada hoax yang disebarkan bahwa MK akan memenangkan sistem tertutup, begitu ya? Dia mengatakan demikian, dan ternyata tidak benar. Tidak benar, dan dia sekarang disidik, Pak. Kasus itu masuk ke penyidikan, tinggal menetapkan tersangkanya. Dene ini yang sedang dipanggil. Karena yang dilaporkan Dene tentu yang akan jadi tersangka kan kalau logika hukumnya Dene, maka dipanggil nih. Kenapa dia nggak pulang? Masih di luar negeri? Oh, dia Pak, dia sudah tinggal di Australia dengan permanent resident. Sebagai permanent resident. Karena dia tidak lagi menjadi dosen UGM. Jadi di situ. Jadi bukan karena kabur di sana. Enggak, dulu beliau dituduh, bahkan ditersangkakan sebagai pelaku korupsi. Kasus korupsi yang waktu jadi wamen ya? Wamen, waktu wamen dulu. Dia ditersangkakan, lalu untuk itu dia pergi ke Australia. Lama, UGM tanya, loh kok enggak kembali, dia enggak pulang juga. Pada akhirnya karena sudah melanggar aturan, tidak pulang sekian lama, pekerjaannya sebagai guru besar dan PNS di UGM diberhentikan. Lalu sekarang dia di Australia. Ya kasihan juga sih, karena kasus yang Kumham itu sebenarnya dia hanya salah prosedur aja kan, bukan makan uangnya. Makanya kejaksaan tidak pernah memberi dia P21 karena tidak ada niat dari dia. Tapi faktanya dia salah prosedurnya. Kan Bapak bayar uang ke Kemenkumham gitu untuk satu urusan lewat ini aja kan, aplikasi kita bayar, masuk lewat online. Nah, menurut aturan itu tidak boleh digunakan sebelum diserahkan ke Menteri Keuangan. Serahkan dulu lalu diminta lagi gitu dengan jumlah tertentu. Nah, ini langsung digunakan aja. Tapi penggunaannya tuh benar gitu. Penggunaannya benar. Tapi tetap aja tuh dianggap itu menyalahi aturan dan ditersangkakan korupsi. Pak Mahfud tidak mau ngejar Deni terhadap apa yang sudah dilakukan kemarin? Kelirunya Deni itu, sumber saya yang kredibel menyatakan bahwa MK akan membuat putusan dengan 6-3 bahwa ini sistem tertutup. Seakan-akan itu adalah bocoran. Iya, loh. Saya kaget ini bisa merupakan kabar bohong. Saya minta polisi cari sumber kredibelnya itu. Saya tidak bilang Deninya. Sumber kredibelnya itu kan pasti dalam MK, Pak. Kalau kredibel pasti dari dalam MK atau hakim atau panitera atau siapa. Ada yang gitu. membocorkan atau iya, ada kan, yang Pak? memfoto atau apa ya. Bahkan saya datang ke kantor MK cari gitu. Siapa orangnya? Pasti dari sini saya bilang. Nah, ternyata enggak ada sampai sekarang. Makanya dia kasusnya disidik. Yudikatif ingin membangun independensi peradilan dan saya sudah melakukan itu.
Dosen. Lebih asik karena selalu berhubungan dengan orang hidup yang bisa diajak berdiskusi. Di Jogja, karena saya menempuh pendidikan ya di Jogja dan merasa di sana lebih banyak fasilitas belajar untuk maju. Kinerja menurut saya, karena kinerja itu akan menunjukkan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Saya berteman dengan kawan maupun lawan. Oppenheimer, ya dia sangat memukau karena dia bicara tentang perang dunia dan bom atom, fisika ya. Itu mengagumkan untuk saat itu. Kalau Barbie ya cuma untuk ketawa-ketawa dan ya tidak terlalu serius juga. Pak Mahfud, dari banyak hal yang sudah Pak Mahfud lakukan, banyak harapan dari masyarakat, dan Pak Mahfud ini sebagai orang yang mempunyai elektabilitas yang tinggi sebagai calon wakil presiden. Ya. Apa tanggapan Pak Mahfud? Ya, saya menikmati berita itu bukan karena saya ingin, tapi memang saya suka membaca analisis politik dan saya menjadi objek analisis dan objek survei, ya silakan aja. Saya sendiri sama sekali tidak melakukan kegiatan proaktif seperti itu. Tidak satupun saya menyatakan saya tolong buatkan spanduk, buatkan baliho, enggak ada. Di daerah-daerah banyak baliho, tapi demi Tuhan, demi Allah saya tidak tahu siapa yang buat itu. Itu urusan mereka. Oleh sebab itu ya saya lihat aja perkembangannya. Tentu saya sebagai warga negara itu harus membiarkan itu. Ya toh Pak, ini demokrasi sedang berkembang. Kalau dulu orang menyalonkan orang bisa ditangkap loh Pak. Ya. Apalagi mencalonkan diri sendiri. Nah, sekarang orang menyalonkan orang udah bebas. Sekarang orang udah bisa menonjolkan diri dan menonjolkan orang lain, silakan aja. Ini demokrasi, tapi jangan melanggar hukum, kan gitu. Jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Saya melihat Pak Mahfud ini adalah sosok yang sederhana, tapi karena berpikir juga simple, tapi ini punya landasan semua, maka ini menjadi satu kekuatan. Dari mana sumber kesederhanaan yang membentuk watak Pak Mahfud sampai sekarang? Gini, banyak orang berkata kepada saya, Pak, Bapak ini kok sederhana sekali, rumahnya begini, mobilnya hanya kayak itu. Loh, saya bilang saya ini sudah merasa kaya sekali loh. Kayak saya ini merasa sangat kaya, apapun bisa saya peroleh keperluan sehari-hari. Anak saya sudah selesai sekolah semua gitu. Jadi saya tidak merasa miskin juga. Saya merasa sudah sangat kaya dengan keadaan seperti sekarang. Meskipun kata orang ini menteri paling kaya, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau Bapak tanya sumbernya, kenapa saya bersikap seperti itu? Dulu Pak, saya di pesantren sejak kecil, umur 7 tahun. Di Madura atau di Madura? Surabaya? Madura. Nah, saya ini kebetulan menjadi seperti santri kesayangan karena masih kecil. Setiap hari itu diajak makan ke tempat makan kiai. Yang lain santri di luar, saya makan kiai gitu. Itu setiap makan saya disuruh, ayo makan lagi. Sudah kiai, makan lagi gitu. Sudah itu saya udah enggak kuat. Nah, Put katanya, kamu besok kalau sudah besar, jangan tamak. Karena kebutuhanmu cuma segitu. Kamu dipaksa makan lagi juga, enggak bakal makan. Itu aja. Lalu yang kedua, jangan makan kalau itu tidak halal. Maka saya sangat anti korupsi. Ingat kiai saya itu. Yang kedua ya saya untuk apa? Orang punya uang banyak dihitung, rumahnya di situ, rekeningnya 200, apa gimana ngingatnya? Kalau saya dikit aja. Gitu. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih. Luar biasa, Bapak telah membagi banyak hal yang update tentang Pilpres, tentang kasus-kasus yang sedang ditangani, tentang kesulitan kita melakukan penegakan hukum dan menjaga demokrasi. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana peta penegakan hukum dan juga bagaimana pemberantasan korupsi dan tentu saja demokrasi ini dalam Pilpres yang akan datang dan betapa rumitnya. Namun kita optimis bahwa ini adalah suatu upaya yang terus berjalan dengan sangat baik. Ya. Saya harapkan ini adalah suatu pembelajaran yang baik untuk publik dan kita bisa mengambil kesimpulan yang elegan dan tentu saja kita jaga demokrasi dan jangan lupa berpartisipasi pada Pilpres yang akan datang, jaga persatuan dan stay relevant.